ataupun dampak-dampaknya. Dalam hal ini kita sangat butuh masukan, dorongan, pengawasan publik, termasuk pengawasan khususnya komisi-komisi yang ada di DPR, dalam hal agar semua anggaran itu tersalurkan atau digunakan sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan dan tidak terjadi penyelewengan. Yang kedua, sasaran pengawasannya adalah sasaran implementasi pelaksanaan dari target-target penanggulangan, sehingga misalnya kemarin kita langsung kawal bagaimana agar memperbanyak lab-lab, laboratorium yang tersebar, yang jangan kayak awal peristiwa, satu orang bikin bilik semprot bilik desinfektan. Bikin bilik, semua bikin bilik penyemprotan tanpa melihat urgensi, kebutuhan, efektivitas penanggulangan. Semuanya kemudian membuat tanpa kontrol. Nah, hari ini ternyata nggak efektif dalam. Nah, sekarang yang dibutuhkan adalah memperbanyak laboratorium dan mempercepat laporan hasil lab kepada masyarakat sehingga antisipasi terjadi. Kemudian tahap yang kedua, memperbanyak tenaga medis yang bisa mensupport langsung pasien dan orang-orang dalam pengawasan ODP yang tentu ini membutuhkan bantuan langsung dari para tenaga medis. Yang ketiga, selain implementasi budget, tentu saja agar di dalam pengawasan yang kita lakukan ini juga masuk kepada wilayah-wilayah distribusi yang tepat sasaran, terutama menyangkut pasca epidemi atau dampak dari musibah COVID ini. Salah satunya adalah karena semua anggaran diarahkan ke sana, misalnya yang paling terdampak adalah korban PHK, yang kedua pengangguran baru, yang juga pengangguran lama, yang kedua dengan sektor informal atau sektor informal yang tutup akibat musibah corona ini. Nah, dari 3 level pengawasan ini tentu DPR melalui komisi-komisi dan melalui tim yang mewakili komisi-komisi dan fraksi itu sangat menunggu informasi masukan dari semua lapisan masyarakat, karena memang pengawasan ini harus detail, langsung, dan tidak dipublik secara umum, tetapi langsung penanganan, langsung tindakan, sehingga komplain ataupun keluhan ataupun masalah-masalah yang muncul di masyarakat sangat penting untuk kita tindak lanjuti dengan baik agar bisa berjalan dengan langsung. Nah, pengawasan yang paling penting nanti jangka makronya adalah ada kewenangan yang besar di dalam peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 ini, yaitu kewenangan dalam hal penggunaan keuangan negara. Ini yang harus betul-betul dikawal. Saya sendiri ketika rapat dengan Presiden menyampaikan bahwa Presiden harus ambil alih tanggung jawab pengawasan dan menyatakan komitmen untuk mengawasi langsung sehingga tidak terjadi peristiwa 99, PLBI, peristiwa pelarian penanganan keuangan nasional yang berakibat terjadinya moral hazard atau kelakuan jahat yang dilakukan oleh para pengusaha yang mendapatkan fasilitas di dalam masalah-masalah keuangan atau penanganan krisis ekonomi makro dan mikronya ini. Saya kira itu teman-teman semua, terima kasih. Saya akan menyimak dan mendengar dari semua teman-teman, terutama para narasumber, sehingga memperkaya
tindakan-tindakan yang bisa kita lakukan di dalam pengawasan. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Selamat berdiskusi. Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, mari kita bareng-bareng laksanakan diskusi dengan yang penting ini. Baik, terima kasih Pak Muhaimin, Wakil Ketua DPR, sudah menyampaikan beberapa poin penting yang jadi clue untuk diskusi kita kali ini. Yang pertama soal level pengawasan untuk anggaran, kemudian pengawasan implementasi kebijakan ya, dan pengawasan distribusi ya, distribusi bantuan terutama bantuan pemerintah. Juga yang jadi fokus penting adalah soal kewenangan penggunaan keuangan yang didesain dalam Perpu 1 2020 yang rencananya hari ini akan disahkan. Baik, untuk memulai diskusi kita kali ini, merujuk pada 3 level pengawasan yang disampaikan tadi, kita mulai dari pengawasan implementasi gitu ya, pengawasan implementasi atau distribusi, terutama yang berkaitan dengan soal alur dan tata kelola data. Saya persilahkan kepada Mas Daniel Oscar Baskoro. Saya bacakan sedikit profil dari narasumber kita pada pagi hari ini. Mas Oscar ini nama lengkapnya Daniel Oscar Baskoro. Dia inovator muda, lahir di Jogja, kemudian lulusan Master of Technology Management Columbia University, New York. Kemudian telah memperbanyak inovasi teknologi. 2020 ini Pak Oscar ini dapat penghargaan First Winner Public Policy Dean Challenge di New York. Kemudian juga ambasador untuk Google Region Asia Tenggara, dan pernah menjadi PLT ya, PLT Kepala Open Government Indonesia. Dan saya kenal beliau itu di sini. Nah, banyak sekali pengalaman beliau untuk mendesain data dan lain sebagainya. Kemarin kalau nggak salah sempat share soal bagaimana Pak Daniel berperan di tata kelola data COVID di Yogyakarta. Oke, saya persilahkan kepada Pak Daniel Oscar Baskoro untuk menyampaikan presentasinya. Kurang lebih 15 menit ya, Pak Daniel. Siap. Ya, terima kasih Pak Hanafi. Sebelumnya saya ucapkan selamat pagi kepada Bapak Ibu sekalian, kepada Bapak Muhaimin Iskandar, kemudian kepada Ibu Nihatayul Wafiro. Saya ucapkan terima kasih atas kesempatannya untuk sharing terkait dengan riset dan temuan saya terkait dengan tata kelola data COVID-19. Jadi di sini saya akan menyampaikan berbagai macam temuan dan juga berbagai macam masukan terkait dengan tata kelola data terkait dengan COVID-19. Tidak hanya dari aspek kesehatan, tapi juga terkait dengan aspek bantuan sosial. Mungkin langsung aja saya share. Mas Hanafi, bisa di model share screen-nya bisa dihidupkan? Karena saya nggak bisa share screen. Karena di sini tulisannya host disable attend the screen sharing. Oke, sebentar Mas. Oke. Jadi, oke, sudah bisa. Saya akan share screen saya. Oke. Oke, tadi sudah diperkenalkan Mas Hanafi, jadi saat ini saya aktif menjadi peneliti di bidang pendata dan teknologi untuk pembangunan. Dan tadi sudah dikenalkan oleh Mas Hanafi juga, saat ini saya mengerjakan riset di Columbia University terkait dengan kecerdasan buatan, dan juga beberapa pengalaman inovasi, jadi kita juga punya eksperimen, jadi ada beberapa penghargaan terkait eksperimen yang sudah saya kerjakan, terkait dengan open data, terkait dengan kebijakan tata kelola data, dan sebagainya, dan berbagai macam kolaborasi dengan partner, dan media, dan juga terkait dengan COVID-19 ini, saya dan tim juga mengembangkan berbagai macam inovasi terkait dengan pemantauan COVID-19. Jadi mungkin Bapak Ibu sekalian pernah melihat terkait dengan riset yang kami lakukan dan inovasi yang kami kembangkan terkait dengan COVID scanner.
bagaimana mengidentifikasi, mengetahui lokasi terkait dengan PDP, ODP, dan positif. Dengan cara sederhana, cukup menggunakan kode pos dan GPS. Jadi kami luncurkan 3 bulan yang lalu, jadi mulai bulan Maret, berarti Maret awal, ketika COVID mulai merebak, kami sudah meluncurkan itu, dan kok detailnya bisa dilihat di beberapa media, termasuk juga teknologi yang kami kembangkan ini sudah direplikasi, dan juga direplikasi di Afrika Selatan juga, bagaimana memantau ODP, PDP, dan positif kita dengan mudah. Jadi intinya di sini yang kami kembangkan dalam tim adalah bagaimana menjangkau masyarakat yang tidak paham data, masyarakat yang sulitan untuk membaca data supaya mudah memahami data, hanya cukup masukkan kode pos dan GPS sehingga mengetahui kondisi sekitarnya untuk pencegahan terkait dengan COVID-19. Nah, hari ini kita akan sama-sama membahas terkait dengan tata kelola data. Jadi kalau tadi riset saya kerjakan terkait dengan pencegahan, tapi di sisi lain saya juga mengerjakan riset terkait dengan tata kelola data COVID-19. Sebelum memulai materi yang saya paparkan, saya memulai dengan sebuah quotes bahwa kita ketahui bersama, tanpa data, bagaikan jalan di tengah hutan tanpa senter. Jadi kita ketahui, data itu sangat penting. Jadi ibarat kita tanpa data, kita nggak bisa jalan, kita nggak tahu kondisi sekitar kita seperti apa yang kita harus lakukan, seperti itu. Jadi ini adalah landasan materi yang kita diskusikan hari ini. Jadi data memiliki peranan penting terhadap COVID-19. Tanpa data, kita tidak bisa mengeluarkan kebijakan COVID-19 yang akurat, kita tidak bisa melakukan pencegahan COVID-19 yang tepat. Oleh karena itu, tata kelola data merupakan hal yang esensial untuk menjadi sebuah prioritas bagi sebuah program pencegahan COVID-19. Nah, di sini saya akan membahas yang pertama terkait dengan topik pertama, terkait dengan tata kelola data kesehatan. Jadi, terkait dengan COVID-19 sendiri, saya bagi 2 topik di dalam presentasi ini, ada terkait dengan topik tata kelola data kesehatan, yang kedua terkait dengan topik tata kelola data bantuan sosial. Yang tata kelola data kesehatan akan saya bahas secara singkat. Jadi, mungkin cerita dikit dengan mengadopsi dari Taiwan. Taiwan sebenarnya sudah melakukan tata kelola data, penggunaan data itu menjadi hal yang prioritas dalam penanganan COVID. Berita ini dipublish oleh Stanford 3 Maret. Jadi ketika Taiwan sudah mereda COVID-nya, karena apa? Intinya yang digunakan hanya big data, transparansi, dan sentralisasi. Dan itulah kunci utama kenapa Taiwan bisa melakukan pencegahan COVID ini dengan cara yang cepat. Di tanggal 3 Maret mereka sudah mengalami pelandaian akibat dari COVID-19 itu. Nah, di sini saya akan membahas bagaimana sih sebenarnya tata kelola data. Nah, untuk mengangkat tata kelola data COVID yang saat ini, saya akan menceritakan dulu tata kelola data yang terjadi pada saat awal-awal COVID. Jadi ini foto saya sendiri. Jadi semua riset yang saya tampilkan di sini adalah riset yang saya lakukan sendiri. Jadi observasi ke lapangan langsung untuk melihat bagaimana kondisi tata kelola data. Di sini saya melakukan observasi tata kelola data mulai dari hulu ke hilir. Jadi mulai dari tingkat yang paling rendah adalah puskesmas. Bagaimana sebuah puskesmas menginput data, mengumpulkan data, hingga kemudian mengalir ke tingkat nasional. Nah ini sebagai gambaran sekilas bagaimana kondisi awal-awal terkait COVID. Ketika COVID terjadi pertama kali, dan merebak, sudah meningkat kasusnya di Indonesia, jadi seperti ini. Alur data itu sangat chaos istilahnya. Jadi data itu keluar ke publik dari mana-mana. Dinas Kesehatan mengeluarkan versi sendiri, Dinas Provinsi mengeluarkan sendiri, kementerian, gugus tugas, dan masing-masing kementerian memiliki versinya masing-masing. Ini yang terjadi akibat tidak adanya tata kelola data yang dimiliki Indonesia. Jadi tidak siap tata kelola data Indonesia karena ini. Tidak ada aturannya sehingga akhirnya seperti chaos. Dan di sisi lain, setiap instansi ini memiliki standar dan SOP-nya masing-masing. Jadi selain ke publik kemana-mana, jenis datanya pun juga beda-beda. Itu yang terjadi pada saat-saat awal COVID-19. Itu dilakukan 27 Februari saya lakukan di Yogyakarta. Nah, kemudian muncullah integrasi data, yang saya rasa sudah baik integrasi data, kemudian akan sampai ya proses itu bergulir tidak cepat. Jadi agile proses di pemerintah pun tidak cepat. Jadi proses integrasi data pun akhirnya dilakukan oleh pemerintah dengan sangat baik. Jadi pemerintah mulai membangun sebuah sistem manajemen terintegrasi, membangun sebuah sistem pelaporan terintegrasi mulai dari tingkat vaskes dan laboratorium. Jadi sekarang semua rumah sakit sudah memiliki sebuah sistemik untuk melakukan integrasi data ke tingkat nasional. Jadi data ibaratnya sudah mengalir terus hingga tingkat nasional dari setiap rumah sakit vaskes atau kita sebutnya, puskesmas juga. Nah kemudian basis data tersebut yang menjadi acuan oleh instansi Kementerian Kesehatan dan kemudian termasuk juga Satgas atau gugus tugas untuk melakukan publikasi data. Nah ini sudah ada sistem manajemen terintegrasi di situ. Akan tetapi ada 2 hal yang menjadi catatan sampai sekarang belum tersedia. Yang tersedia adalah terkait bagaimana alur data dari pusat ke daerah. Jadi ketika saat ini kejadian adalah rumah sakit mengumpulkan datanya ke tingkat pusat. Akan tetapi
pusat tidak mengalirkan data kembali ke tingkat daerah. Ini menjadi kesulitan bagi daerah untuk melakukan analisa data, pemanfaatan data, kenapa tidak kecepatan data dari pusat. Ini masih belum tersedia. Sisi lain, terkait dengan pengumpulan data juga belum tersedia bagaimana mekanisme pengumpulan data hasil dari rapid test. Karena hasil dari rapid test juga cukup banyak dan itu sangat bermanfaat. Itu sekiranya peluang yang kira-kira bisa didorong kembali bagaimana mengalirkan data dari pusat ke daerah. Jadi kebalik yang kejadian sekarang, data itu karena mengalir dari rumah sakit langsung ke nasional. Data yang dari pusat itu malah nggak mengalir ke daerah dan itu menjadi kesulitan bagi daerah. Nah, itu yang belum tersedia menjadi peluang untuk menjadi pembenahan. Sisi lain, terkait dengan data kesehatan dan terkait dengan tata kelola data kesehatan, inisiatif pemanfaatan data itu masih dilakukan masing-masing dan tidak terintegrasi. Jadi ada kementerian ini meluncurkan aplikasi ini, kementerian ini meluncurkan aplikasi ini, kementerian ini meluncurkan aplikasi ini, dan memiliki fitur yang sama, tapi hasilnya beda-beda. Jadi itu mensulitan masyarakat. Itu tantangan. Itu yang tidak bisa kita pungkiri lagi bahwa ego sektoral atau bagaimanapun setiap kementerian ingin menunjukkan inisiatifnya masing-masing. Yang kedua saya sebutkan tadi bagaimana datanya tidak terintegrasi di daerah yang saya ceritakan tadi. Jadi ke pusat tapi daerah tidak kecepatan datanya. Dan yang ketiga adalah keterbatasan SDM. Ini adalah masalah klasik yang sebenarnya sudah saya temukan sejak awal ketika COVID ini terjadi, bahwa ketika input data, kita nggak bisa membayangkan input data itu hal yang mudah. Ketika orang tinggal input kemudian selesai. Bayangkan aja ketika semua jumlah pasien ODP, PDP, COVID itu bertambah ratusan, 200-an tiap harinya misalnya. Bagaimana SDM yang dimiliki oleh Vaskes menginput data. Itu kejadian yang foto saya ambil sendiri di puskesmas. Seorang perawat pun sekarang juga ikut mengerjakan entry data. Nah, itu yang terjadi. Jadi, kenapa banyak rumah sakit yang belum disiplin terkait dengan input data? Ya karena itu, keterbatasan SDM untuk melakukan input data. Ini yang kondisi di lapangan jadi. Jadi, ini adalah hal yang terjadi di lapangan saat ini. Dan kemudian, saya apresiasi di tim nasional sudah melakukan open data terkait dengan comorbid, gejala, dan umur. Jadi kebutuhan data epidemiologi ini sangat bermanfaat terkait dengan COVID-19. Kita bisa mengetahui comorbidnya itu apa, misalnya gejala yang paling dialami, ternyata batuk, kemudian riwayat demam, dan sebagainya. Itulah hal yang sangat penting terkait dengan bagaimana pencegahan COVID-19. Sangat apresiasi dengan keterbukaan data epidemiologi ini. Ini akibat apa? Akibat data tadi sudah mengalir. Tadi awal-awalnya kenapa nggak bisa dibuka? Karena datanya nggak mengalir. Sedangkan sekarang data sudah mengintegrasi ke nasional semuanya, jadi bisa ditampilkan hasil seperti ini. Kemudian, nah, terkait dengan bagaimana data tadi tidak mengalir lagi ke tingkat daerah, sebenarnya masukan yang saya sampaikan pun sama dengan masukan yang saya sampaikan sebelumnya, bulan lalu ketika di forum yang sama, bahwa harus ada integrasi, jadi data itu harus terintegrasi ke tingkat daerah juga. Supaya apa? Supaya daerah juga bisa membuat inisiatifnya masing-masing yang menggunakan data yang sama dengan digunakan data nasional. Jadi seperti itu. Jadi saat ini kan karena data integrasi nasional tidak kebagian data di daerah, jadi daerah-daerah yang masih menggunakan pengumpulan data yang dilakukan di tingkat daerah. Seperti itu. Sisi lain, harus adanya juga kekompakan bahwa inisiatif pemanfaatan atau pembuatan aplikasi itu dilaksanakan secara terintegrasi. Jadi misalnya aplikasi portal data itu yang mboknya satu aja. Kita lihat sekarang portal data itu ada macam-macam. Ada portal datanya di Satgas, kalau nggak salah Kemenkes juga masih hidup portal datanya. Jadi portal data terkait COVID itu di mana-mana ada. Dan mboknya satu aja. Kemudian aplikasi self-assessment, itu versinya banyak banget. Ada yang versi pakai chatbot pakai ini bilang, oh kamu gejala COVID. Ada versi pakai ini, oh kamu nggak gejala COVID. Jadi self-assessment itu banyak banget dan menggunakan metodenya masing-masing, membingungkan masyarakat. Kemudian aplikasi tracing, aplikasi pemetaan, dan aplikasi pelayanan kesehatan. Itu adalah peluang-peluang pemanfaatan aplikasi yang kira-kira bisa dikembangkan lanjut dan saat ini belum ada. Dan di sisi lain, itu semua saya akuin bahwa keterbatasan resource di pemerintah pun juga terjadi. Dan itu sangat penting keterlibatan ahli teknologi, epidemiologi, dan data science, praktisi-praktisi untuk berkolaborasi bersama untuk mewujudkan aplikasi-aplikasi ini yang belum tersedia bagi publik. Jadi ini nggak bisa peran pemerintah sendiri, tapi harus ada keterlibatan banyak masyarakat luas untuk kontribusi membuat inisiatif pencegahan COVID-19. Nah, terkait dengan SDM data entry, sekarang sedang dalam proses di relawan sendiri sedang membangun sebuah portal manajemen relawan. Jadi, di sini ada sebuah skema penting bahwa ketika ada kesulitan entry data di level Vaskes pertama, di rapid test, laboratorium, dan Vaskes rumah sakit yang kesulitan dengan entry data, di sini bisa dimanfaatkan peran relawan untuk membantu proses entry data. Selain itu, selain relawan juga dimanfaatkan juga misalnya TNI atau polisi yang juga bisa berkontribusi untuk membantu entry data. Karena pekerjaan entry data pun nggak sulit sebenarnya, tapi membutuhkan resource yang banyak. Seperti itu. Jadi inilah skema terkait dengan tata kelola data kesehatan yang menjadi bayangan kepada Bapak Ibu sekalian kondisi sekarang dan bagaimana peluang-peluang atau opportunity yang bisa diwujudkan untuk bersama-sama mempercepat pencegahan COVID-19.
Nah, kita masuk ke materi selanjutnya, itu terkait dengan tata kelola bantuan sosial. Ini yang topik lebih menarik dan sesuai dengan selaras yang disampaikan oleh Bapak Muhammad Iskandar, bahwa terkait dengan bagaimana pengawasan anggaran itu sangat penting menggunakan data yang akurat. Jadi ibaratnya kalau kita bilang ada garbage in, garbage out. Ketika data yang masuk itu sampah, hasilnya juga akan sampah. Nah, ini yang kita harus ketahui, bahwa bagaimana menciptakan sebuah tata kelola data yang baik untuk bantuan sosial, supaya tepat sasaran dan efektif. Nah, saya akan mengangkat cerita sedikit bahwa permasalahan data itu permasalahan yang sudah berawal dari 2012 tahun yang lalu. Ini saya barusan search 2008-nya. Berita 2008 itu masalah tentang data BLT misalnya. Sampai 2020 masalahnya masih sama. Dan 12 tahun itu apa? Nggak terjadi apa-apa, dan makin menjadi permasalahan ini ketika ada kondisi seperti ini, nggak siap. Jadi permasalahan ini 12 tahun, dan COVID-19 ini ya Mbok ya, jadi momentum bagi kita bersama untuk membenahi tata kelola data. Jangan sampai misalnya 10 tahun lagi dicek, beritanya masih sama seperti ini. Ini yang terjadi saat ini. Dan selain panjang terkait dengan data bantuan COVID-19, itu ada banyak. Dan mungkin sebagai terminologi sedikit untuk membantu penjelasan Bapak Ibu sekalian, bahwa pertama kita ada namanya DTKS. DTKS itu adalah data terpadu kesejahteraan sosial, atau yang menjadi data acuan terkait dengan penerima bantuan. Jadi DTKS itu berjumlah yang paling banyak, jadi kelihatan siapa saja yang menerima bantuan. Sedangkan ada data program PKH. Jadi ada program khusus yang diterima oleh keluarga, misalnya dikeluarkan oleh ibu yang sedang mengandung, mendapatkan bantuan, itu mendapatkan data di program keluarga PKH. Kemudian di selain ada data usulan dinas, sebentar saya sebelum masuk situ saya bilang ke data sembako. Jadi juga ada data yang diberikan ke pemerintah dalam bentuk sembako. Itu pun terbagi dua. Data sembako awal yang BPNT, dan juga sekarang ada BPNT perluasan. Jadi penambahan data sembako yang ditambahkan. Kemudian ada data usulan dinas. Data usulan dinas ini adalah data yang diajukan oleh dinas terkait dengan COVID-19 saat ini. Misalnya ada dinas transportasi, itu mengajukan tambahan bantuan data terkait dengan pengemudi ojol yang terdampak. Kemudian misalnya sektor kesenian, itu data dari Dinas Kebudayaan mengajukan data terkait dengan jumlah orang-orang yang terdampak. Itu data usulan dinas. Kemudian data kependudukan catatan sipil, di situ tidak ada data penerima bantuan, tapi data situ ada data kependudukan yang disandingkan dengan berbagai macam data yang ada di atasnya. Nah, data ini yang akan kita angkat dalam paparan ini, paparan yang saya akan bahas. Sedangkan data yang lain, data bantuan langsung tunai dana desa, kemudian bantuan langsung tunai pemerintah pusat, dan data pihak ketiga seperti PLN, prakerja, dan lainnya, saya tidak bahas. Karena apa? Karena data-data ini sendiri belum ketemu bagaimana metodologinya dipakai oleh masing-masing penyedia dana bantuan. Terutama seperti dana desa. Dana desa mungkin ada peraturannya, tapi di lapangan sendiri masih kebingungan bagaimana menentukan orang yang berhak menerima dana desa. Anyway, nah di sini saya membuat sebuah grafik. Mungkin grafik ini saya buat, mungkin Bapak Ibu sekalian memiliki masukan lain terkait dengan grafik ini. Jadi kita membahas sedikit, saya mulai dari sebelah kanan, bahwa grafik ini seperti ini. Jadi kita tuh memiliki dua layar terkait dengan masyarakat yang menerima bantuan. Layar pertama adalah masyarakat rentan yang saat ini ada. Jadi masyarakat sebelum COVID ini sudah menjadi masyarakat rentan, itu layar 1. Sedangkan yang baru adalah layar 2. Lalu masyarakat rentan baru kita sebut T1. Makin berjalannya waktu, masyarakat rentan ini akan semakin banyak, jadi makin meningkat. Jadi ada garis masyarakat rentan, dan layar 2 ini adalah masyarakat rentan baru. Dan masyarakat rentan baru inilah yang juga harus disupport. Jadi dua layar ini menjadi support terhadap tata kelola data bantuan sosial saat ini. Ini kondisi sekarang ya. Dan sebagai sebelah gambaran sebelah kiri, kita bahas dari paling atas. Jadi semua penerima bantuan saat ini itu harus terdaftar di data DTKS. Kemudian disandingkan juga dengan data kependudukan dan catatan sipil. Penyandingannya seperti apa? Kita ceritakan lanjut. Kemudian kita ceritakan di layar 1. Di layar 1 ini masyarakat rentan yang sudah ada sebelum COVID-19. Nah, itu masyarakat rentan itu mendapatkan bantuan apa? PKH, bantuan sembako, dan BPNT perluasan. Itu layar 1. Dan kemudian di data layar 2 ada masyarakat rentan baru yang mendapatkan bantuan akibat COVID-19. Itu misalnya usulan dinas, tadi saya ceritakan ada ojol terdampak, usulan desa, BLT desa, misalnya ada orang-orang desa yang dapat mana-mana, kemudian ada bantuan BLT nasional, pekerja, dan lainnya. Jadi ada dua layar penerima bantuan. Dan pertanyaannya, kondisi saat ini, apakah mungkin satu orang menerima semua bantuan yang di layar 1 dan layar 2, jadi menerima 7 jenis bantuan? Jawabannya mungkin terjadi. Nah, itu yang jadi sebuah permasalahan juga, bahwa dengan tidak ada yang tata kelola data, satu orang tuh bisa aja loh mendapatkan 7 bantuan ini. Saya sudah menemukan beberapa case. Satu orang menerima 4 bantuan itu sudah ada. Nggak menutup kemungkinan ada bantuan 7 bantuan itu bisa menerima, itu bisa aja. Itu buktinya ada di lapangan. Dan di sini temuan lainnya, yaitu tadi saya lihat ada 7 bantuan, dan ini contohnya bagaimana saya melakukan sebuah
riset melakukan sebuah praktek tata kelola data, mencoba membantu sebuah provinsi di Indonesia untuk melakukan pembersihan data. Jadi ini ada contoh-contoh yang saya ceritakan, ada contoh-contoh nyata yang saya lakukan untuk melakukan pembersihan data di tingkat tingkat provinsi. Nah, contohnya di sini. Saya melakukan pembersihan data untuk melakukan data yang pertama yang kita lakukan ada pembersihan data tidak valid. Jadi saat ini banyak ditemukan data yang nggak valid. Jadi data tidak lengkap, kemudian NIK-nya kosong. Jadi misalnya kita menerima data penerima bantuan tapi NIK-nya kosong dan anomali-anomali lain. Dan itu ada residunya. Jadi ketahuan di sini misalnya ada jumlah residu terkait dengan data bantuan sosial. Dan itu yang terjadi di masyarakat. Nah, jadi data residu itu ada. Jadi ketika kita punya data awal, kemudian dibersihkan, itu ada residu. Nah, residunya itu banyak. Jadi ada banyak data-data yang nggak lengkap, nggak valid. NIK-nya kurang dari 16, hanya 15, NIK-nya kurang dari 14, dan sebagainya. Dan itu data-data yang kita tidak bisa sandingkan. Ketika dicek, ini siapa bapaknya, kita mau cari dimanapun nggak ketemu, NIK-nya nggak ketemu, dan namanya pun nama pasaran misalnya, namanya Bapak Paijah misalnya. Bapak Paijah ini banyak sekali, jadi nggak bisa ditemu. Jadi itu data-data yang terjadi di lapangan. Kemudian duplikasi NIK. Nah, duplikasi NIK ini yang sangat menarik. Jadi misalnya, ada satu NIK yang digunakan 9 nama berbeda. Jadi, misalnya ya, ada satu NIK yang mendapat bantuan misalnya 3,6 juta. Kok bisa dapat 3,6 juta? Ya karena satu NIK itu digunakan 9 nama berbeda, sedangkan untuk pemberian bantuan itu nggak berbasis NIK. Jadi selama ini bantuan yang mengalir itu jumlahnya seperti itu, 3,6 juta. Karena apa? Karena yang menggunakan basisnya nama. Jadi hanya satu NIK itu digunakan 6 nama berbeda. Itu yang terjadi di lapangan. Ini bisa kelihatan sendiri, ada satu NIK digunakan 6 nama berbeda, bahkan 9 nama pun ada. Dan itu kejadian. Jadi seperti itu. Jadi jumlah bantuan itu bisa aja satu keluarga itu bisa dapat 5 juta per 3 bulan untuk 1 bulannya. Seperti itu. Kemudian tidak selaras ya, tidak terupdate. Ini masalah klasik. Jadi kita tahu, saya temukan juga bahwa ada NIK yang itu nggak selaras dengan data di DTKS misalnya. Kita kan memberikan bantuan basisnya DTKS, akan tetapi disandingkan dengan Dispenduk Capil nggak cocok. Contohnya, ada seorang yang tinggalnya di mana, tinggalnya dapat data DKS di Jogja, tapi KTP-nya di Brebes. Ketika dicari di sistem Dispenduk Capil nggak ketemu orangnya. Jadi di sistem Dispenduk Capil nggak ketemu. Akan tapi orang itu juga berhak menerima bantuan dong ya, karena dia posisinya di Jogja. Nah itu banyak ketidakpadanan data yang terjadi. Dan juga ini hasilnya misalnya kita menyandingkan data dan ternyata banyak sekali NIK yang misalnya belum terdapat di DTKS. Dan NIK itu yang kita bingung juga bagaimana NIK ini mendapatkan dana bantuan karena tidak ada data di DTKS. Dan kemudian tumpang tindih. Tumpang tindih ini yang saya cerita tadi bahwa ada satu kakak yang bisa aja menerima 7 bantuan tadi. Nah, itu ceritanya. Jadi yang saya cerita di awal-awal aja, ada satu kakak bisa menerima 7 bantuan, bisa aja. 7 bantuan bukan dalam bentuk nama, tapi 7 program bantuan itu bisa aja. Jadi satu kakak menerima 7 program bantuan itu bisa aja. Saya sudah nemukan misalnya 4 program bantuan saat ini. Jadi mungkin bisa lebih juga dapat kartu prakerja dan macam-macam, jadi 7 bantuan saat ini. Nah, dan untuk melakukan hal seperti itu yang saya lakukan itu memerlukan komputasi tinggi. Jadi rekapitulasi data itu nggak mudah, memerlukan komputasi yang tinggi. Jadi nggak bisa dilakukan dengan Excel. Jadi saya dan tim melakukannya dengan menggunakan sebuah coding. Dan termasuk ini kita menganalisa data pekerjaan dari penerima bantuan. Kenapa kita juga ingin analisa siapa aja sih pekerjaannya? Jangan-jangan ada PNS yang mendapatkan bantuan, dan ternyata ada. Nah, itu kita harus pahami bersama. Jadi data penerima bantuan kalau kita nggak cek ke KTP-nya atau kerjanya, ada PNS yang menerima bantuan. Ada misalnya pengacara yang menerima bantuan juga ada. Dan itu yang perlu kita pahami bersama. Jadi itu memerlukan sebuah komputasi yang tinggi. Jadi kenapa kami menggunakan coding untuk melakukan filtering dan kemudian menyandingkan dengan data Dispenduk Capil. Kemudian yang masalah lainnya adalah keragaman dan kriteria dan keterbatasan informasi. Ini yang terjadi di daerah, di desa misalnya, orang desa itu bingung untuk menentukan siapa yang menerima dana desa itu bagaimana kriterianya. Karena kriterianya macam-macam, bingung. Ini yang terjadi di lapangan. Nah, kemudian sebagai solusinya, saya mencoba di sebuah provinsi di Indonesia, saya nggak sebutkan provinsinya. Jadi kami mencoba membuat sebuah sistem verifikasi dari kapitulasi bantuan. Jadi seluruh data DTKS, Dispenduk Capil, PKH, sembako reguler dan sembako perluasan, kami rangkum semua datanya dalam satu data warehouse. Kemudian data koleksi. Kemudian semuanya itu dirangkum semua, kita cek datanya sudah terstandar belum, udah ada NIK-nya belum. Jadi semua kita cek di data warehouse, data collection yang pertama, kemudian data cleansing, tahap keduanya. Tahap keduanya kita melakukan pembersihan data. Jadi pembersihan data yang double dalam satu tabel. Jadi di dalam data PKH misalnya ada dua nama berbeda, satu NIK sama. Itu kita bersihkan. Jadi data yang double dalam satu tabel. Jadi belum tabel yang disandingkan dengan tabel lainnya, kita bersihkan dulu.
Kemudian yang kedua kita lakukan data yang tidak valid, NIK-nya kurang dari 16 misalnya, atau data yang kosong misalnya NIK-nya 111, kita hapus juga. Kemudian menghapus data profesi tertentu, yaitu tadi kita sandingkan dengan Dukcapil misalnya. Kita ketahuan ada data pengacara atau PNS yang dapat bantuan, kita juga take out. Kemudian menyandingkan dengan data DKS. Jadi disandingkan apakah semua data-data dari PKH, sembako reguler, dan perluasan itu sudah ada di DKS. Itu cleansing yang pertama. Kemudian tahap selanjutnya grouping. Grouping itu tujuannya apa? Grouping ini mengelompokkan satu orang ini menerima berapa bantuan. Jadi ketahuan, jadi satu orang ini menerima bantuan dan satu kakak ini menerima berapa bantuan. Jadi ketahuan total bantuan yang diterima, supaya jangan kelebihan ketika itu ada satu keluarga menerima 5,4 juta bantuannya. Kemudian presentasi dari rekapitulasi. Jadi kita merekap, oh ini adalah satu kakak menerima bantuan seperti ini, kemudian berapa jumlah bantuan terbesar dan sebagainya. Saya lihatkan hasilnya. Dan tahap terakhir, ini yang belum dilakukan adalah tahap verifikasi lapangan. Ini yang juga bisa dilakukan adalah bagaimana verifikasi partisipatori. Setelah data yang sudah bersih, dilakukan adalah verifikasi di lapangan oleh masyarakat sipil, organisasi untuk membantu verifikasi data-data penerima bantuan yang sudah bersih. Jadi intinya, verifikasi di lapangan itu hanya bisa dilakukan kalau datanya sudah bersih. Jadi jangan sampai kita mau verifikasi data yang salah, jadi sama aja kita mau mengulang sebuah kerjaan. Jadi ini yang belum dilakukan adalah membersihkan data sendiri itu belum dilakukan. Sedangkan verifikasi lapangan mungkin sudah mulai digerakkan. Nah, idealnya juga sistem ini dimiliki pusat. Jadi misalnya D6NG punyanya kementerian sekarang, harusnya ada sistem ini yang melakukan ini, tapi belum ada. Jadi kami membuat inisiatif sendiri di tingkat daerah, tingkat provinsi, untuk melakukan proses ini. Dan ini contoh verifikasi prosesnya. Misalnya, kita memiliki input NIK, kemudian kita masukkan apakah dia tergolong DTKS atau enggak. Oh, dia tergolong DTKS, masuk. Kemudian di data kependudukan catatan sipil, dia apakah profesinya bukan PNS atau bukan pengacara dan sebagainya. Kita bukan, masuk. Dan dia mendapatkan data bantuan. Kita cek di data PKH, dia dapat 300.000, di data sembako, dia dapat nilainya 200.000. Berarti, oh, totalnya adalah 500.000. Berarti minimal kan harus didapatkan setiap kakak adalah 100.000 kan, 600.000 kan, berarti oke, yang di top up, dia perlu di top up sebesar 100.000. Dan kita cek juga, apakah dia ada NIK lain yang menerima bantuan, karena yang dikasih di kakaknya hanya satu kakak, satu bantuan. Seperti ini adalah proses verifikasi di dalam sistem yang kami lakukan. Di sisi lain, misalnya kita lihat kondisi ideal contoh lain, misalnya, oke, masuknya NIK, di DTKS, kemudian di pendudukan catatan sipil, kemudian dia dapat bantuan 400-200.000. Oke, dia dapat segitu, berarti kan nilainya benar 200.000, berarti dia tidak perlu di top up. Cuma contoh lain, misalnya ada dia menerima PKH 500.000, berarti kan harusnya 600.000, berarti dia perlu di top up sebesar 100.000. Contoh lain, misalnya ada yang usulan dinas menerima 600.000, berarti dia perlu top up. Itu contoh-contohnya. Dan kemudian bagaimana teknologi yang dipakai ya seperti ini contohnya. Jadi menyandingkan tabel, jadi kelihatan misalnya di sini ya. Ini sembako perluasan dikasih kode 010. Jadi kelihatan misalnya KK ini menerima berapa bantuan. Kalau misalnya menerima PKH sembako perluasan jasanya, dia akan nilainya 1111. Dan kedua, ketahuan juga siapa nama kepala keluarganya atau penerima bantuannya dan alamatnya. Ini menggunakan teknologi, jadi nggak bisa digunakan secara manual. Kemudian divisualisasikan dalam bentuk dashboard yang bisa menampilkan total penerima bantuan per bidang, PKH berapa, DTKS per bidang berapa, kemudian duplikasi ada berapa, ditampilkan, kemudian total data, duplikasi dan sebagainya. Kemudian dari dinas, yang tadi bilang layer 2-nya kita visualisasikan, misalnya dinas ini mengajukan berapa penerima bantuan, ketahuan semua, jadi ketahuan semua sektor pekerja apa yang terdampak, misalnya di bidang pertanian ada petani penggarap, ada petani satunya lagi. Nah, itu siapa yang terdampak, ketahuan semua dengan menggunakan ini. Nah, bagaimana mengerjakannya? Di tim itu ada mekanismenya seperti struktur timnya. Di struktur timnya ada tim koordinasi data yang terdiri dari semua dinas, kemudian ada tim di teknisnya di Diskominfo. Diskominfo sendiri ada koordinator tim tata kelola datanya yang terdiri dari ini, data management expert, scientist data 2, backend programmer, dan front-end programmer. Dan ini, itu yang saya khawatirkan tidak tersedia di semua daerah. Jadi untuk melakukan analisa data seperti ini tidak tersedia di semua daerah dan akhirnya dapat menyebabkan kerugian akibat datanya tidak bersih, tidak clean tadi. Dan ini makanya adanya peran data manajemen, expert scientist adalah untuk melakukan hal ini. Dan kesimpulannya, jadi yang masukan terhadap peran DPR terhadap penanganan wabah COVID-19 ini, saya mencoba membuat masukan yang mungkin salah juga, atau mungkin tidak tepat, tapi ini sudah saya pikirkan. Masukan pertama adalah di pemerintah saat ini belum ada tim kerja atau tim teknis yang berfokus terkait dengan tata kelola data COVID-19. Yang mencakup tata kelola data kesehatan, sosial, dan ekonomi. Yang saya harap tim itu segera tercipta. Yang tugasnya apa? Tugasnya melakukan pengelolaan data, analisa data, termasuk asistensi tata kelola data di tingkat nasional dan tingkat daerah. Contoh asistensi standar dan metode verifikasi penerima bantuan. Jadi ada tim teknis yang bertugas seperti itu. Yang berisikan saintis, peneliti teknologi, peneliti kebijakan, dan lainnya. Model kerjanya seperti tim pemilu. Jadi tim pemilu kan ada tim yang verifikasi dan sebagainya. Itu saya harapkan bisa terjadi juga di COVID-19. Jadi
misalnya satu tim 50 orang gitu ya di tingkat nasional yang ada PIC setiap provinsi yang tugasnya untuk melakukan supervisi terhadap tata kelola data di masing-masing daerah. Jadi di dalam bentuk pembinaan juga ada namanya Dewan Pembina Data yang melakukan supervisi. Jadi misalnya ada hasil-hasilnya juga ada tim SC-nya lah melakukan supervisi. Kemudian masukan jangka panjangnya, saya memberikan masukan jangka panjang dari DPR adalah mulai mempersiapkan program pembangunan pemerintahan Indonesia terkait tata kelola data. Jadi ketika ada banyak program Indonesia yang diajukan ke DPR, saya harap juga mulai melihat bagaimana prioritas untuk program terkait tata kelola data. Karena data itu ada tukang punggung penyusunan kebijakan. Karena kita nggak punya data yang baik, kebijakannya pun juga tidak akan tepat. Kemudian program transformasi digital juga menjadi prioritas. Karena apa? Saat ini kesulitan juga karena apa? Proses belum digital. Jadi masih ada proses manual di kertas dan sebagainya yang itu menyebabkan kesulitan dan lambatnya dalam integrasi data. Dan yang sisi lain, dari sisi sumber daya manusia juga perlu ditambah terkait dengan tata kelola data ini. Karena saat ini kita menghadapi data itu hal yang nggak penting. Jadi hanya tata kelola data hanya dikelola misalnya di tingkat daerah hanya dikelola oleh 1 atau 2 orang. Padahal data ini penting untuk menyusun kebijakan. Di sisi lain, ketika kita punya data yang baik, ada yang penting apa? Menggunakan data itu dalam semua penentuan kebijakan. Jadi peran dari naskah akademik, peran penggunaan metodologi dan data yang akurat itu menjadi hal yang penting dalam membuat kebijakan. Jadi harus diperkuat lagi peran dari naskah akademik. Jadi jangan sampai orang buat kebijakan itu asumsi. Oh, cocoknya kebijakannya gini ya, karena kayak gini ya. Jadi menggunakan asumsi. Yang kejadian seperti itu, kita harus membuat budaya semua kebijakan itu berdasarkan dari evidence-based policy. Sisi lain, penguatan regulasi yang dimiliki oleh DPR, pertama, perampungan regulasi BDP itu harus segera dirampungkan karena penting terkait kita bahas banyak sekarang. Kemudian kedua, menciptakan regulasi tata kelola data di tingkat undang-undang. Karena saat ini regulasi tata kelola data hanya disingkat Perpres. Kita punya Perpres 1 tetapi tingkatnya hanya di tingkat Perpres. Ini harus lebih kuat lagi tingkat undang-undang. Di sisi lain, kita juga punya tata kelola data non-state atau tata kelola data swasta yang kita juga belum punya. Contohnya kita mau minta data dari Telkom atau dari perusahaan provider untuk meminta tracking pasien itu sulit banget. Kenapa? Ya karena kita nggak punya mekanisme bagaimana minta data dari pihak swasta. Dan masukan yang terakhir adalah penguatan keterlibatan masyarakat. Jadi masyarakat juga bisa dilibatkan aktif menjadi verifikasi partisipatori yang melakukan verifikasi terhadap data-data penerima bantuan sosial. Jadi sistem ini belum ada, saya kira. Dan yang kedua adalah keterlibatan masyarakat dalam melaporkan permasalahan terkait dengan COVID-19. Jadi masyarakat juga harus aktif melakukan pelaporan dan juga ada aktif feedback atau aktif tindak lanjut dari pemerintah terhadap komplain yang dilaporkan masyarakat. Dan sebagai kesimpulan, kita punya satu data penerima bantuan 600.000. Kemudian 10 data 6 juta, 100 data 60 juta, 1000 data 600 juta, 10.000 data 6 miliar, 100.000 data 60 miliar, 1 juta data 600 miliar. Penduduk Indonesia berjumlah 250 juta. Jika ada 1% data aja nggak akurat, yang berjumlah 2,5 juta, yang tidak valid, maka kita kerugian 1,5 T setiap bulannya. Dan apakah kondisi ini akan terus kita biarkan? Dan ini adalah momentum kita bersama di COVID-19 ini untuk memperbaiki tata kelola data supaya permasalahan ini nggak terus berlanjut saat ini dan di masa depan. Jadi tanpa data bagaikan jalan tanpa senter tengah hutan. Terima kasih dan sekian dari saya. Nanti kita bisa lanjutkan di diskusi kalau ada pertanyaan. Baik, terima kasih Mas Oscar atas presentasi dan masukannya sangat banyak sekali. Baik, kita beralih ke narasumber berikutnya dari Mas Yuna Farhan. Beliau ini peneliti dari International Budget Partnership. Beliau ini juga salah satu peneliti atau aktivis GAIK gitu ya untuk isu-isu anggaran. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Wakil Ketua DPR bahwa salah satu fokus pengawasan DPR itu terkait pengawasan anggaran juga menyinggung soal kewenangan penggunaan keuangan negara berdasarkan Perpu 1 2020. Nah, saya berikan kesempatan juga ada beberapa catatan terkait Perpu 1 2020.
Saya persilahkan kepada Mas Yuna untuk menyampaikan presentasi. Silakan, Mas Yuna. Terima kasih, Mas Hanafi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Muhaimin, Bu Nihayatu, Mas Daniel, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sekalian. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya bisa minta tolong diberikan permisi untuk screen sharing. Arif bisa bantu, Arif? Tolong. Ya, Mas, benar. Sudah, Mas. Silakan Pak Yuna bisa di-share. Oke, Mas Arif. Makasih. Ya, jadi saya akan mulai presentasi saya berkaitan dengan fungsi anggaran dan pengawasan DPR dalam masa pandemi COVID-19. Beberapa yang akan saya sampaikan, pertama, outline yang akan saya sampaikan sesuai dengan TOR yang disampaikan oleh panitia. Saya akan memberikan catatan berkaitan dengan catatan kebijakan keuangan negara masa COVID-19, terutama berkaitan dengan Perpu 1 2020 dan juga Perpres berkaitan dengan postur perubahan APBN. Saya akan coba melihat dari segi arah politik anggaran dan juga kerangka kebijakan anggarannya. Kemudian terakhir nanti saya akan mencoba lebih mengerucutkan dalam konteks rekomendasi dan peran dan fungsi anggaran DPR, baik dari desain kebijakan maupun pengawasan anggaran. Nah, yang pertama terkait dengan kebijakan fiskal APBN 2019, seperti yang kita ketahui bahwa pemerintah mengeluarkan Perpu nomor 1 2020, dan di dalam Perpu ini ada beberapa kewenangan atau pelebaran relaksasi yang diberikan kepada eksekutif atau pemerintah. Di antaranya pelebaran defisit di atas 3% sampai dengan tahun 2023. Kemudian pemerintah juga memiliki kekuasaan untuk melakukan realokasi anggaran, itu antar unit, antar fungsi, dan juga memiliki kewenangan untuk melakukan penyelamatan terhadap bank-bank, dan juga terkait dengan pendapatan ada terkait dengan penurunan tarif pajak dan pajak elektronik. Nah, Perpu ini kemudian dalam konteks keuangan negara kita diturunkan menjadi Perpres Postur Perubahan APBN. Nah, ini adalah Perpres Perubahan APBN pertama tanpa undang-undang. Artinya kalau Perpres perubahan ini tanpa undang-undang, itu juga tanpa nota keuangan atau tanpa proposal anggaran. Jadi biasanya dalam konteks APBN, saya kira Bapak Ibu sekalian memahami, pemerintah mengajukan proposal, baik itu proposal anggaran maupun proposal perubahan anggaran dalam bentuk nota keuangan. Nota keuangan inilah deskripsi berkaitan dengan penjelasan mengapa anggaran ini bertambah, apa tujuan pemerintah, mengapa berkurang, dan lain sebagainya. Tanpa adanya proposal anggaran, artinya tidak ada fungsi anggaran di sini. Atau bisa kita katakan bahwa fungsi anggaran DPR terkait dengan COVID-19 lebih bersifat ex post approval ya dibandingkan ex ante approval. Nah, dalam Perpres perubahan APBN ini diantaranya adalah tambahan 405 triliun untuk penanganan COVID, dan 205 triliun diantaranya itu dialokasikan di belanja pusat, dan sisanya dialokasikan dalam bentuk pembiayaan. Nah, kalau kita bandingkan dengan negara-negara lainnya, sebetulnya dukungan fiskal negara-negara lain di Indonesia itu masih relatif rendah, dan sebetulnya data ini juga bergerak ya saya mengambil dari IMF, itu bergerak karena negara-negara lain juga menyadari bahwa tidak ada yang dapat memprediksi kapan COVID-19 ini berakhir, sehingga tambahan stimulus fiskal itu juga masih sangat dinamis. Nah, sebenarnya kalau kita melihat dari segi ringkasan APBN, apakah betul perubahan atau membengkaknya defisit APBN dari 2% menjadi 5,07% karena ada tambahan anggaran 405 triliun untuk COVID-19. Nah, setelah kita cermati ternyata sebetulnya melebarnya defisit anggaran kita 5,07% itu lebih disebabkan oleh
dropnya pendapatan negara kita 472 triliun ketimbang tambahan belanja kita. Tambahan belanja kita itu hanya 73 triliun in total ya. Pusat dan daerah setelah dilakukan realokasi dan lain sebagainya. Tapi penurunan pendapatan kita itu jauh lebih drop, 472 triliun. Nah, kenapa pendapatan negara kita ini drop? Pertama, kalau pendapatan negara kita ini jebloknya pendapatan itu disebabkan oleh asumsi dan lesunya perekonomian, kita bisa maklum gitu ya. Artinya banyak pabrik yang tutup, konsumsi masyarakat berkurang, sehingga pajak itu juga mengalami penurunan. Namun kalau kita cermati lebih jauh, sebetulnya penurunan pendapatan ini juga disebabkan oleh adanya pasal selundupan ya terkait RUU Omnibus Law perpajakan. Jadi kalau saya bisa menyampaikan bahwa ini apakah menjadi pertanyaan apakah pemerintah memang melakukan potong kompas ya tanpa harus melakukan pembahasan dengan DPR RUU Omnibus perpajakan ya sudah dimasukkan saja di Perpu ini sekalian gitu karena dalam Perpu ini jelas ada copy paste di situ berkaitan dengan potongan PPh badan misalnya. PPh badan baik di Omnibus Law perpajakan maupun di Perpu nomor 1 2020 ini gitu ya itu berkurang dari sekitar 25% menjadi 23% sampai 2021 kemudian bahkan sampai 17% untuk perusahaan-perusahaan yang listing di Bursa Efek. Sebetulnya pertanyaan kita apakah model insentif perpajakan, potongan pajak dan lain sebagainya di saat krisis ini memang efektif. Kita tahu bahwa para perusahaan-perusahaan dan lain sebagainya ini kan dari segi supply juga mereka tidak berproduksi gitu, karena memang dalam konteks krisis ini. Jadi saya kira ini perlu menjadi catatan juga buat DPR untuk mempertanyakan terkait dengan adanya pasal Omnibus Law perpajakan dalam Perpu 20. Kemudian konsekuensinya dari jebloknya pendapatan kita, jadi saya mengatakan bahwa melebarnya defisit anggaran ini bukan disebabkan oleh tambahan anggaran COVID-19, ya, tapi lebih disebabkan oleh jebloknya pendapatan. Nah, akibat jebloknya pendapatan, tambahan hutang kita itu meningkat hampir 3 kali lipat. Kalau kita lihat di sini dari 300-an triliun itu meningkat hampir 852 triliun. Nah, pembiayaan dan ini terbesar memang berasal dari utang hampir sekitar 654 triliun dan sebagian terbesar itu dalam bentuk surat berharga negara dan juga termasuk salah satu pandemic bond ya yang akhirnya dibatalkan oleh pemerintah. Memang saat ini saya kira memang sedang dilema ya antara pemerintah ingin menambah utang gitu, di sisi lain DPR juga ingin mencetak uang baru ini. Kemudian dua-duanya ini saling mempertanyakan. Nah, kalau kita lihat sebetulnya yang cukup aneh ya, salah satu yang saya cermati di sini terkait dengan peningkatan penarikan pinjaman luar negeri yang itu juga disertai dengan peningkatan pembayaran cicilan pokok. Nah, padahal di saat negara-negara lain ya, negara-negara pemberi utang ya, negara-negara multilateral itu justru saat ini menawarkan, bahkan negara-negara lain juga merenegosiasi pembayaran utang mereka. Artinya pembayaran cicilan utang pokok mereka itu bisa ditunda karena dalam konteks krisis saat ini. Nah, yang aneh justru di kita malah menambah pembayaran cicilan pokok utang luar negeri gitu ya. Untuk menambah penarikan pinjaman luar negeri. Ini yang saya kira juga perlu menjadi catatan. Nah, bagaimana sebenarnya sumber dan sebaran anggaran COVID-19 gitu. Jadi kalau tadi, ternyata bukan dari pembiayaan sebetulnya sumber anggaran COVID-19 kita. Iya, sumber anggaran COVID-19 kita itu sebetulnya berasal dari realokasi KL. Jadi hampir banyak KL itu dipotong. Jadi menurut analisis kami itu ada 15 KL yang memotong anggarannya di atas 20%. Jadi hanya 15 KL sebetulnya yang betul-betul menderita ya atas pemotongan anggaran. Sementara 45 KL-nya itu hanya di bawah 10%. Dan berdasarkan pengamatan saya, ini juga masih akan terus dinamis ini. Jadi KL-KL ini juga harus siap-siap lagi nanti akan dipotong anggarannya gitu. Nah, yang kedua, kalau kita lihat dari segi sebaran, ini juga menarik ya sebetulnya. Ternyata bahwa anggaran COVID itu tidak hanya, jadi dari segi postur tambahan belanja negara yang 200-an triliun itu tambahannya lebih banyak ke BA-BUN sebenarnya. Bagian anggaran bedah umum negara 9908 atau belanja lain-lain. Nah, mengapa ini di blok ke BA-BUN gitu, di belanja tidak terduga? Ini nantinya agar
kementerian-kementerian terkait ya yang relevan terhadap COVID-19 itu mengajukan proposal anggarannya ke Kemenkyu. Prosesnya seperti itu, baru kemudian anggaran itu didistribusikan. Nah, perlu menjadi catatan juga sebetulnya selain anggaran yang tersentralisasi di BA-Bun gitu ya, ini juga anggaran ini tersebar di berbagai KL. Jadi contohnya salah satu program padat karya tunai itu ada di PU, di Kemenhub, dan juga ada di KKP dan Kementerian Pertanian. Jadi sangat banyak. Dan juga tersebar di pemerintah daerah. Total itu di pemerintah daerah ada sekitar 48-an triliun. Itu terbagi-bagi 20 triliun untuk kesehatan, 18 triliun sosial, 8 triliun untuk dampak ekonomi. Dan ini masih terus bergerak ya. Ini data saya ambil dari DJPK dan saya kira Kemendagri punya data yang berbeda. Tadi Mas Oscar bilang kita punya data berbeda-beda ya di bidang keuangan juga sama seperti itu. Kemendagri itu bilang keuangan daerah kita hampir sekitar 50-an triliun, sementara di JPK Kemenki itu hanya sekitar 8 triliun. Pemda yang telah merealokasi anggarannya. Dan juga ada BLT dana desa. Jadi ini sumber anggaran ini banyak, fragmented lah bisa kita bilang gitu ya. Di pusat ada pun itu terbagi-bagi, ada di berbagai KL dan skema bantuan sosialnya, program perlindungan sosialnya pun juga berbeda-beda. Kemudian dianggarkan juga di pemerintah daerah, dianggarkan juga di BLT dana desa. Jadi jangan heran kalau tadi Mas Oscar sampaikan gitu ya, data-data kita ini banyak sekali tersebar di mana-mana gitu ya. Banyak sekali tumpang tindih ya terkait dengan program perlindungan sosial. Ya, anggarannya pun juga berbeda-beda lokasinya. Programnya pun beda-beda dan kita tahu semua ego sektoral kita itu belum bisa selesai sampai sekarang gitu kan. Dan ini yang mengakibatkan juga duplikasi dari program-program perlindungan sosial kita. Nah, saya kira ini udah banyak disampaikan ya, dari 405 triliun itu memang fokus utama pemerintah itu lebih banyak ke pemulihan ekonomi. Nah, saya ingin mengutip kata-kata Presiden Ghana ya, we know how to bring the economy back to life, but what we don't know is how to bring people back to life. Artinya begini, kalau kita lihat dari konteks prioritas penanganan COVID-19 pemerintah kita ini terlalu menitik beratkan terhadap ekonomi dari konteks arah politik anggarannya dan lain sebagainya ketimbang masalah kesehatan dan pengamanan sosial rumah tangga. Padahal beberapa waktu lalu misalnya IMF dan WHO saja sudah menyadari, mereka melakukan joint statement perlu keseimbangan antara pemulihan ekonomi dan kesehatan, dan ini bukan sesuatu yang trade off. Nah, dan di dunia juga sekarang sudah mulai ada perubahan arah politik anggaran, perubahan pendekatan politik fiskal kita dari yang sifatnya hanya mengutamakan stabilitas dan growth itu ke keadilan dan hak asasi. Jadi bagaimana kita memenuhi rasa keadilan dan hak asasi warga, lebih ke fungsi distribusi dan fungsi alokasinya dalam konteks PFM. Nah, dengan banyaknya negara-negara yang mengucurkan hampir triliunan dolar, ini bisa dikatakan memang ini sebagai penanda ya runtuhnya fundamental fiskal kita ini, yang saya kutip dari Financial Times. Nah, lagi-lagi kita ingin menekankan bahwa sebetulnya semakin lamban pemerintah menangani persoalan kesehatan dan persoalan perlindungan sosial di tingkat rumah tangga, maka akan semakin besar nantinya biaya pemulihan ekonomi yang akan dikeluarkan pemerintah. Jadi kami melihat bahwa justru sekarang fokusnya adalah di kesehatan dan perlindungan sosial gitu. Jadi alokasi pemulihan ekonomi yang 150 triliun di pembiayaan ini lebih baik direalokasi lagi untuk penanganan kesehatan, memperbanyak lab agar kita memiliki tes yang masif, dan juga persoalan perlindungan sosial kita. Nah, kalau kita lihat dalam kapasitas perlindungan sosial kita, ini dibandingkan negara-negara lain yang sejenis dengan Indonesia di Asia Tenggara juga, itu masih cukup rendah ya. Kita tuh masih untuk bantuan sosial kita masih sangat rendah. Dan program-program tadi Mas Oscar sudah menyampaikan banyak sekali yang tumpang tindih. Inclusion error kita juga tinggi. Dalam konteks bansos dan subsidi, ini saya ambil dari data dari BKF, itu hampir sekitar cukup banyak ya program-program seperti subsidi LPG, listrik, PKH, program Indonesia Pintar, bansos pangan, dan penerima bantuan iuran, itu masih banyak yang berada di desil 5 ke atas ya, sampai yang terkaya, inclusion error-nya, ketidaktepatan sasaran kita. Ini menjadi bukti bahwa bansos dan subsidi kita tidak tepat sasaran. Begitu juga dengan kapasitas kesehatan kita, anggaran
Saya kira dengan adanya COVID-19 ini menjadi reformasi anggaran kesehatan kita ya. Walaupun kita sesuai dengan amanat Undang-Undang Kesehatan 5%, tapi sebetulnya ini ya lagi-lagi ya, kalau kita bicara soal input anggaran, kadang-kadang ini tidak efektif. Lebih banyak orang memanfaatkan, oke ini buat insentif ini, dan banyak sekali yang yang akhirnya sama seperti anggaran 20% anggaran pendidikan yang akhirnya mengklaim bahwa mereka sebagai anggaran pendidikan. Jadi dijadikan di dalam satu kantong anggaran pendidikan. Padahal kalau kita lihat data di sini ya, Indonesia itu termasuk yang terendah dalam alokasi belanja kesehatan berdasarkan PDB ya, persentase PDB. Dan kalau kita lihat pada akhirnya prevalensi stunting kita juga masih relatif tinggi, sama seperti Filipina yang ada korelasi positif ya antara antara alokasi anggaran kesehatan dengan prevalensi stunting kita. Nah, begitu juga dengan ketersediaan kapasitas kesehatan kita, sistem kesehatan kita. Suplai kesehatan kita rendah, baik dari segi ketersediaan ranjang, kita tuh hanya 1,2 dibandingkan dengan Singapura, Korea Selatan, Cina. Dokter kita juga rasionya hanya 0,4 per 1.000 penduduk. Nah, dari konteks, saya kira ini dari konteks transparansi dan akuntabilitas ya yang ingin saya sampaikan, bahwa kita memaklumi bahwa kondisi sekarang ini adalah kondisi krisis. Artinya kecepatan pengambilan keputusan anggaran itu harus seiring dengan harus seiring dengan akuntabilitas. Ini tidak bisa ditawar gitu. Dan lemahnya akuntabilitas pelaksanaan anggaran itu juga perlu dikompensasi pada saat pertanggungjawaban. Salah satu yang saya kutip misalnya ya, ini ada pernyataan quote penting dari IMF. Pada saat krisis sekarang ini, do what it takes but keeping the receipts. Silakan pemerintah melakukan pengeluaran apa yang diperlukan, tapi tetap pertanggungjawaban itu menjadi sesuatu yang tidak bisa ditawar, menjadi sangat penting. Dan mengapa transparansi anggaran ini justru sangat penting di saat krisis? Karena apa? Karena dengan transparansi ya, dengan adanya transparansi ini justru akan meningkatkan kepercayaan warga terhadap langkah-langkah yang diambil pemerintah. Kita akan mengetahui kok kalau pemerintah transparan, apakah betul pemerintah kita betul-betul kurang uang gitu, sehingga harus ngutang atau kita harus cetak uang gitu. Itu kita akan mengerti kalau pemerintah kita bersifat terbuka. Nah, keterbukaan anggaran itu juga penting agar rencana dan pelaksanaan kita bisa menelusuri rencana dan pelaksanaan kemajuan dan langkah-langkah yang ditempuh gitu dengan terbukanya anggaran. Dan kita juga bisa melihat apakah ada dari segi keberlanjutan dan potensi fiskal, dan juga kita melihat efisiensi dan efektivitas anggaran yang telah dialokasikan. Dengan anggaran terbuka kita bisa menilai apakah anggaran dialokasikan sudah efisien dan efektif, dan terakhir tentu mencegah dan mendeteksi korupsi dan mismanagement, karena kita tahu ya dalam konteks krisis atau darurat, korupsi itu sangat mungkin untuk terjadi. Nah, ada beberapa rekomendasi dan rekomendasi fungsi anggaran pengawasan DPR yang saya kira perlu diperkuat oleh teman-teman di DPR. Yang pertama itu untuk saat ini memang peran DPR ya, karena ini sifatnya Perpu, yaitu lebih kepada memeriksa dan memberikan autorisasi langkah kebijakan dengan penjelasan anggaran secara rinci dan jelas. Itu ex post approval. Jadi berbeda dengan kalau di beberapa negara, Prancis, kemudian Jepang, Jerman, dan Kanada, mereka sempat itu melakukan ex ante approval. Jadi mereka betul-betul mengajukan proposal anggaran secara rinci, dan memang ada kecepatan di sana ya. Artinya bahwa ya DPR-nya atau parlemennya juga itu hanya dalam waktu semalam itu sudah bisa mengesahkan proposal anggaran yang diajukan oleh pemerintahnya, dan itu bisa dibuka secara rinci. Tapi di negara lain sama seperti di Indonesia yang juga hanya melakukan tambahan anggaran, kemudian dijelaskan. Nah, ini perlu menjadi catatan bahwa pasca Perpu ini pasca Perpu disahkan, ya DPR tidak hanya sekedar menerima, tapi justru harus terus melakukan raker ya. Komisi-komisi tetap melakukan raker dengan mitra-mitra kerja untuk mengetahui apa saja program-program COVID, apa saja anggaran yang dipotong, bagaimana cara mereka strategi mereka melakukan kegiatan-kegiatan di COVID, itu saya kira tetap harus dilakukan. Kemudian memastikan kejelasan tujuan kebijakan dan indikator kinerja untuk melakukan asesmen dampak. Nah, ini yang dilakukan oleh Prancis. Mereka
membuat oke ini programnya COVID-19. Setelah itu menyusun indikator-indikator di penanganan kesehatan apa, indikator di pelindungan sosial apa, di pemulihan ekonomi apa, agar parlemennya itu bisa dapat melakukan assessment apakah alokasi anggaran yang sudah dialokasikan itu efektif dan efisien. Kemudian juga menguji dan membuka dampak krisis terhadap anggaran dan ekonomi ya. Nah ini saya kira kita ingat beberapa waktu lalu, misalnya 2 minggu atau 3 minggu sebelumnya, Menteri Keuangan kita sangat percaya diri mengatakan bahwa kuartal pertama pertumbuhan ekonomi kita itu akan berada di 4%. Dan ternyata minggu kemarin BPS justru merilis pertumbuhan ekonomi kita itu udah drop di 2%-an. Nah, artinya bahwa DPR sebetulnya memiliki peran ya, bisa melibatkan stakeholder, pakar, dan ada badan keahlian di DPR yang bisa melakukan ini untuk menguji apakah proyeksi ekonomi, proyeksi beban fiskal yang dilakukan oleh pemerintah ini betul-betul kredibel atau tidak, dan ini dibuka atau dipublish ke publik. Dan berikutnya terkait dengan pengawasan anggaran, ini juga saya kira menjadi cukup penting dan agenda DPR, dan saat ini juga masyarakat sipil juga tengah melakukan ini, yaitu melakukan unpacking relaksasi yang terjadi akibat Perpu krisis COVID-19 ini. Karena kita tahu banyak relaksasi yang diberikan, diantaranya ada kekuasaan Kemenq yang cukup besar di sana melakukan pergeseran anggaran, bahkan melakukan suntikan terhadap sektor keuangan kita, pergeseran keuangan antara unit dan fungsi di antar KL, kemudian juga pencairan anggaran kita menjadi lebih sederhana. Dari segi procurement juga kita menggunakan mekanisme kedaruratan atau kebencanaan, dan kita tahu berbagai kajian menunjukkan bahwa ketika procurement kita dalam kondisi darurat, ini potensi korupsi itu bisa terjadi di pengadaan alat kesehatan, penyaluran bantuan sosial, kemudian juga insentif untuk tenaga kesehatan, research and development, dan lain sebagainya. Nah, itu alokasi-alokasi yang saya kira atau pengadaan-pengadaan yang juga harus diawasi oleh DPR. Yang kedua, memastikan akun anggaran khusus COVID-19 terkonsolidasi dan tersedia informasi realisasinya secara reguler. Nah, salah satu saya kira di Perpres di PMK juga itu pemerintah sebetulnya sudah menyadari bahwa semua kegiatan yang berkaitan dengan COVID-19 ini memiliki kode akun khusus, kode rekening khusus. Nah, ini maksudnya apa? Agar kita bisa menilai ya, karena ini kan fragmented anggarannya, tersebar di mana-mana, terdistribusi di mana-mana. Nah, kalau anggaran ini terkonsolidasi, kita bisa menilai seberapa efektif dan agar anggaran atau program yang dilakukan tidak tumpang tindih. Ini kan saat ini hampir semua KL juga saya yakin tetap itu ada yang namanya program bansos itu tetap ada gitu ya. Nah, ini kalau kita bisa konsolidasikan, Kemenq bisa konsolidasikan, bahkan akan lebih baik kalau ini bisa dikonsolidasikan juga dengan daerah, karena kita tahu tadi provinsi alokasi anggaran BLT-nya juga ada, kabupaten kota ada, desa juga ada. Nah, kalau ini bisa kita konsolidasikan, itu kita akan punya anggaran yang cukup fantastis sebetulnya untuk COVID-19. Nah, salah satunya misalnya untuk perlindungan sosial aja. Di nasional kita punya 110 triliun. Ini juga terkait dengan poin ketiga ya, terakhir ya. Penyederhanaan program bantuan sosial. Kita tahu sekarang kita banyak sekali beragam program perlindungan sosial yang ada akhirnya nggak efektif dan tumpang tindih juga penerima manfaatnya. Ada program kartu prakerja, ada BLT, sembako, listrik, terus ada bantuan sosial tunai presiden, kemudian BLT dan lain-lain. Itu kalau kita mau gabungkan sebenarnya program perlindungan sosial kita 110 triliun di pusat, kemudian ada 22 triliun di daerah, di desa, kemudian ada sekitar 11 triliun atau 20 triliun di daerah. Itu saya kira hampir 180-an triliun kita punya. Nah, kalau ini sederhana aja menjadi satu program perlindungan sosial seperti di Korea Selatan gitu ya, itu akan jauh lebih efektif dan mengcovernya akan banyak, tidak akan tumpang tindih. Nah, itu saya kira hal-hal yang menjadi catatan dari saya yang penting untuk didorong DPR. Nah, untuk perlindungan sosial penting kita untuk melihat dari segi penyaluran ya, terutama terkait dengan di level komunitas untuk melihat ketepatan sasarannya, kecukupan bantuan, ketepatan waktu penyaluran dan durasi bantuan serta dampaknya terhadap kesejahteraan.
Begitu Mas Hanafi catatan saya. Terima kasih. Saya kembalikan. Baik, terima kasih Mas Yuna atas presentasinya. Tadi menyampaikan beberapa poin penting, misalnya soal semakin lamban pemerintah menangani dampak COVID-19, maka akan semakin besar biaya pemulihan ekonomi pasca COVID-19. Kurang lebih itu salah satu yang bisa saya tangkap. Tadi banyak sekali isu-isu krusial yang disampaikan oleh Mas Yuna. Baik, sekarang saya coba beralih ke Bu Nihayatul Wafiroh sebagai perwakilan dari anggota DPR Komisi 9 begitu. Yang perlu disorot di sini adalah bagaimana peran DPR dalam pengawasan COVID-19 ini, termasuk soal partisipasi masyarakat dalam penanganan COVID-19 ini, sebagaimana kewenangan yang dijalankan oleh DPR itu sendiri. Nah, saya persilahkan kepada Ibu Nihayatul Wafiroh untuk menyampaikan atau mungkin menanggapi beberapa isu krusial penting yang disampaikan oleh dua narasumber sebelumnya. Waktu dan tempat saya persilahkan kepada Bu Nihaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Dengar ya suaranya ya? Oke kan? Ya, kedengeran Bu. Terima kasih. Pertama yang ingin saya sampaikan, saya bukan anggota tim pengawas COVID, saya bukan anggota, dan saya juga bukan anggota tim Satgas COVID DPR. Jadi kan saya adalah wakil ketua di Komisi 9. Jadi saya akan menanggapi secara general, lalu akan memberikan beberapa masukan, memberikan beberapa komentar dan kondisi yang terakhir lebih pada di komisi saya, yaitu Komisi 9 yang membidangi kesehatan, ketenagakerjaan, dan kependudukan. Mohon maaf, saya tidak membuat materi karena kemarin lebih saya membaca tornya, saya lebih mendengarkan input dari teman-teman semua, tadi dari Mas Daniel, dari Mas Yuna, sudah memberikan input banyak sekali dan sudah saya tulis, jadi saya akan menanggapi saja, tidak memberikan materi. Oke, ini ada yang share ini ya, screen ya, enggak. Pertama yang ingin saya sampaikan adalah dari sisi positifnya kekuatan Indonesia. Kekuatan Indonesia kita ini memiliki sisi yang tidak dimiliki oleh negara-negara lain dalam menghadapi COVID. Yang pertama adalah kekuatan kita adalah kita memiliki perangkat pemerintah hingga sampai tingkat desa. Tidak semua daerah, tidak semua negara memiliki perangkat pemerintah, perwakilan pemerintah hingga tingkat desa. Kita memiliki sampai tingkat RT RW. Nah, ini bagi Indonesia menjadi salah satu kekuatan, sehingga ketika melakukan sosialisasi, ketika melakukan penyaluran bantuan, kita memiliki perangkat yang luar biasa banyak hingga sampai tingkat RT RW. Sehingga kita tahu bagaimana solidaritas masyarakat sampai tingkat desa pun mereka membuat lockdown sendiri. Selanjutnya, kekuatan kita adalah Vaskes. Kalau kita membandingkan kita dengan negara, katakanlah Italia itu mereka memiliki kekuatan yang negara yang sudah sangat maju, karena mereka sudah negara maju, mereka independensi masyarakatnya, kesadaran masyarakatnya terhadap kesehatan sangat tinggi, sehingga di setiap daerah, di setiap distrik itu hanya kemungkinan ada satu rumah sakit saja. Ini
karena mereka lebih banyak menggunakan rumah sakit dokter-dokter pribadi, atau mereka sudah lebih secara mandiri menjaga kesehatan mereka masing-masing. Berbeda dengan Indonesia, tiap kabupaten itu rumah sakitnya cukup banyak, baik rumah sakit pemerintah maupun rumah sakit swasta. Belum lagi yang puskesmas di tiap kecamatan ada, bahkan ada puskesmas pembantu di tiap-tiap desa. Ini adalah salah satu kekuatan yang luar biasa di Indonesia. Sehingga kalau di Italia itu kemarin salah satunya chaosnya karena ketika membludak pasien COVID, mereka tidak punya bed yang cukup. Sampai mereka ada peraturan kalau yang sakit sudah umur 80 tahun ke atas tidak perlu dibawa ke rumah sakit. Jadi dilihatin aja di rumah sambil dirawat, mau sembuh atau mau mati. Yang selanjutnya kekuatan Indonesia adalah voluntary yang tinggi. Jadi ini menjadi salah satu kekuatan yang luar biasa di Indonesia. Voluntary-nya masyarakat tinggi sekali, namun belum ada kasih start di Indonesia.